Waktu hari Senin, Marujahan ada pelayanan di Batu, melayani retreat SMA Petra. Dan ada lagi di hari Rabu. Karena waktunya berselang Senin dan Rabu, maka Selasa kami tetap stay untuk melanjutkan retreat yang hari Rabu. Hari Selasa sekitar jam 7 malam, tiba-tiba dia merasakan perutnya seperti melilit. Tapi melilitnya nggak hilang-hilang dan terasa makin sakit gitu, terus seperti orang mau ke belakang tapi juga nggak bisa. Lalu dia mulai mengerang kesakitan. Saya panik. Ini pasti bukan sakit perut biasa, ayo kita ke rumah sakit. Karena pikirnya hari Rabu kan masih harus melayani retreat, maka hari Selasa kita pergi ke rumah sakit itu ya udah cari dulu rumah sakit terdekat. Dan kami pergi ke IGD di Kota Batu. Karena di sana peralatan juga nggak lengkap, jadi nggak terlalu diketahui dengan pasti itu penyebabnya apa. Hanya di ronsen dan dikasih obat anti nyeri. Lalu mereka bilang, tunggu dokter visit besok pagi. Ini situasi yang emang sulit. Tadi kalau teman abang, Billy, udah menceritakan bagaimana saya menelpon dia karena panik, bapak ibu saya sendirian di IGD. Dan situasinya kurang mendukung gitu. Kalau IGD kan kayak nggak ada dokter yang bisa dipercaya gitu. Semua bolak-balik nanya ini kenapa, bagaimana, jadi kayak panik sendiri. Akhirnya setelah ronsen kami memutuskan untuk ya udah stay dulu di rumah sakit itu. Kami cari kamar supaya besok pagi kalau dokter lihat bisa dilihat apa dan diputuskan bagaimana. Kemudian jam 10 dokter visit. Karena cuma membaca hasil ronsen kan nggak gitu jelas Bapak Ibu. Jadi dokter hanya bisa memperkirakan bahwa ini kemungkinan ada sumbatan di usus. Tapi nggak tahu sumbatannya itu karena apa. Karena di sana nggak ada CT scan. Mau operasi juga beresiko. Karena artinya dibuka semua untuk dilihat mana yang usus mana yang rusak, yang luka gitu. Sedangkan kalau lewat CT scan kan bisa langsung diketahui yang mana. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke Surabaya. Itu naik ambulans pergi ke Surabaya ke National Hospital. Sampai di National Hospital itu sekitar jam 5 sore lalu di CT scan. Dan diketahui kalau sumbatannya itu ternyata tersumbat oleh seperti gumpalan darah yang bentuknya gel. Jadi istilah kedokterannya itu clot namanya. Clot gitu ya. Akhirnya diputuskan akan dioperasi besoknya, yaitu hari Kamis ya. Seharusnya dioperasi hari Kamis. Sepanjang itu sakitnya itu tetap terasa Bapak Ibu. Suami saya terus mengerang kesakitan gitu. Dan dokter hanya bisa memberikan obat anti nyeri. Tunggu sampai operasi besok. Kemudian jam 9, jam 10 malam perawat bilang, kami akan memindahkan Bapak ke ruang ICU untuk dimonitor karena akan ada pemeriksaan eko jantung, pemeriksaan paru-paru dan semuanya dalam rangka kesiapan operasi gitu. Sambil akan dimasukkan cairan pengencer darah untuk lebih memudahkan operasi besok. Kemudian Pak Marujahan dimasukkan ke ruang ICU, itu kami masih bisa bercakap-cakap walaupun dia masih mengerang kesakitan. Kemudian sekitar jam 12 gitu, jam 12 malam perawat bilang, Bu sebentar lagi dokter jantungnya datang, Ibu mau tunggu gak? Ini udah lagi di area perparkiran gitu. Nah kami berdua pikir mumpung ada dokter yang akan periksa, kami akan pulang dulu sebentar untuk ambil pakaian. Ya, Papa juga suruh pulang karena pakaian Papa basah, terus kena muntah gitu kan. Jadi kami harus ambil pakaian ganti. Baru sampai rumah, baru mau buka pintu, tiba-tiba Jehian ditelepon oleh perawat. Tolong balik lagi ke rumah sakit, Papa kritis. Mendengar itu kami berdua udah nggak karu-karuan hatinya. Sepanjang jalan dari rumah ke rumah sakit, kami nangis. Begitu kami masuk ruang ICU, kami langsung melihat
Suami saya udah dikelilingin banyak orang, ada yang mompa hidung, ada yang menusuk-nusukan segala macam lah untuk dipakai segala alat bantu pernafasan itu. Itu kejadian jam 2 kan, jam 2 pagi. Jam 3 pagi kami call Jerome, video call, dan Jerome Jehian terus-terusan bicara sama papanya di telinga, telepon ditaruh di telinga. Terus Jerome bilang, Papa tunggu aku ya, aku akan ke Surabaya subuh ini jam 5 pagi. Hari itu seharusnya dia ada acara di UGM, tapi dia cancel. Jadi selama 2 jam itu, dari jam 3 sampai jam 5 sampai dia mau naik pesawatnya, terus-terusan fit call. Jadi kalau Bapak Ibu lihat IG story-nya Jerome, itulah situasi di jam 3 pagi itu. Tapi hari itu kami belum memberitahu Jesse, dia tidur kan, gimana teleponnya. Sampai Jerome datang jam 8 pagi ya, sampai Surabaya, itu keadaan nggak makin membaik Bapak Ibu. Segala obat yang paling optimal dikasih pun nggak ada perbaikan yang untuk menaikkan semua tekanan darah. Kemudian kira-kira jam 2 siang ada pergantian obat untuk yang dikasih lagi yang paling optimal. Sepertinya Papa akan segera meninggalkan kami semua. Tapi saya belum rela Bapak Ibu. Saya masih bisikan kalimat-kalimat untuk supaya Papa bangun, Papa sembuh, Papa kami masih butuh Papa. Akhirnya di 2:30 Jehian bilang, Mama harus relain Papa. Kalau Mama terus-terusan bilang seperti itu, Papa seperti mau bertahan. Lihat Ma, denyut jantung Papa terus-terusan ada, tapi nggak bisa kepompa ke paru-paru. Papa menderita Ma. Ayo Ma relain. Kalau Mama nggak relain, Papa terus seperti mau bertahan. Akhirnya saya harus mengucapkan kata-kata perpisahan di telinga suami saya. Nggak apa-apa kalau Papa mau pulang duluan. Ada Tuhan menjagaku. Ada anak-anak akan menjagaku. Aku mencintai Papa. Engkau akan selalu di hatiku, nggak akan ada yang bisa menggantikan. Selesai mengatakan itu, saya Jehian Jerome terus melihat semua peralatan monitor itu, dan semuanya semakin menurun sampai akhirnya Mama Rojahan dinyatakan sudah tidak ada lagi. Jadi ini cerita yang utuh dan lengkap. Tadi waktu dalam keadaan kritis mungkin ada yang terlupa ya. Kritis itu kenapa? Ternyata klotnya itu ada lagi di pembuluh darah yang menuju paru-paru, sehingga paru-parunya tidak bisa mendapatkan oksigen karena jalan ke paru-parunya tersumbat. Itulah yang membuat seluruh kondisi jadi kritis dan harus memasang semua peralatan. Kalau banyak orang menyalami saya bilang, yang kuat ya, semangat ya. Sungguh saya belum tahu itu apa artinya yang kuat ya dan semangat ya. Yang saya tahu, saya cuma bisa mau nangis. Sampai saya nggak tahu saya akan menangis berapa lama. Tapi iman saya mengatakan, Tuhan bersama saya, Tuhan bersama saya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Suami saya sudah selesai tugasnya, aku belum. Dan aku masih harus menjalani tugas yang Tuhan berikan dalam hidupku. Itu yang mau aku percaya sekarang. Gak tahu kapan bisa semangat lagi, tapi aku berusaha demi 3 putra yang masih ada bersama-sama.